Perkenalkan, nama saya Gabriel Gonzalez Sandro Sitorus dengan NIM 333240033 dari kelompok 1, shift 1 pada praktikum penelitian operasional 1. Di sini, saya akan mencoba menyelesaikan salah satu tugas mingguan yaitu study case dengan menggunakan 4 software yaitu Excel Solver, Lingo, POM-QM, dan juga RStudio. Nah, sebelum masuk ke software yang pertama, kita akan mencoba mengidentifikasi apa saja data yang kita miliki dari study case yang ada. Di mana study case-nya yaitu perusahaan box art memproduksi 2 jenis kemasan, yaitu kotak kardus dan box plastik. Di sini kita misalkan kotak kardus adalah X1 dan box plastik adalah X2. Kemudian, untuk memproduksi 1 unit kardus diperlukan 1,5 jam waktu pemotongan dan 1 jam waktu finishing. Dari sini kita dapat simpulkan bahwa terdapat 2 jenis batasan, yaitu waktu pemotongan dan waktu finishing, di mana untuk kotak kardus, waktu pemotongannya 1,5 dan waktu finishingnya 1. Sedangkan untuk box plastik membutuhkan 2 jam pemotongan dan 2 jam finishing. Dan kapasitas maksimum yang tersedia adalah 160 untuk waktu pemotongan dan 150 untuk waktu finishing. Dengan keuntungan per unit kotak kardus adalah sebesar 6.000 dan 7.000 untuk keuntungan per unit box plastik. Nah, di sini yang ingin kita cari adalah tentukan kombinasi jumlah kotak kardus dan box plastik yang harus diproduksi agar keuntungan bersih mencapai nilai maksimal dengan mempertimbangkan batasan waktu pemotongan dan waktu finishing. Nah, dari data yang sudah ada dapat kita buat dalam bentuk model matematis, yaitu sebagai berikut, di mana model matematisnya yang pertama ada fungsi tujuan, yaitu 6.000 dikali X1 ditambah 7.000 dikali X2. Ini karena kita akan mencari total keuntungan maksimal. Kemudian yang kedua ada fungsi batasan, yaitu fungsi batasan yang pertama waktu pemotongan, itu 1,5 X1 ditambah 2 dikali X2, itu harus kurang dari sama dengan 160. Karena kita mempunyai kapasitas maksimum ada 160, sehingga tidak boleh lebih. Begitu juga untuk waktu finishing, 1 dikali X1 ditambah 2 dikali X1 harus kurang dari sama dengan 150. Kemudian yang ketiga ada fungsi non-negatif, di mana X1 dan X2 harus lebih besar sama dengan 0. Karena untuk membuat suatu produk tidak mungkin jumlahnya itu bernilai negatif. Jika sudah, kita masukkan data yang kita ada ke dalam tabel ini, yang mana sebagai berikut. Kemudian untuk X1, karena kita misalkan kotak kardus adalah X1, maka kita tulis 1, dan untuk box plastik 0. Sedangkan untuk X2 nya kita tulis 0 untuk X1, dan box plastik atau X2 kita beri X1. Dan untungnya 6.000 dan 7.000. Kemudian 0. Kemudian untuk parameternya kita sesuaikan dengan fungsi model matematis yang kita punya, yaitu kurang dari sama dengan, dan ini lebih dari sama dengan. Jika sudah, kita bisa mulai mencari kombinasi dari batasan-batasan yang kita miliki dengan menggunakan sum product tab. Kita klik ini untuk waktu pemotongan, titik koma, dan kita klik kolom solusi optimal. Dan jangan lupa di F4, tutup kurung, enter. Kemudian kita tarik ke bawah. Jika sudah, kita masuk ke data, solver. Kemudian kita pilih set objektifnya, yaitu adalah nilai apa yang ingin kita maksimalkan, yaitu jumlah keuntungan dari kombinasi kedua produk. Berarti yang ini, enter, dan parameternya max. Dan by changing variable cell-nya, itu adalah variabel apa yang kita miliki, yaitu X1 untuk kotak kardus dan X2 untuk box plastik. Kemudian kita tambahkan batasannya, itu ada 3. Yang pertama waktu pemotongan harus
kurang dari sama dengan 160. Waktu finishing harus kurang dari sama dengan 150. Dan untuk X1 dan X2-nya harus lebih besar sama dengan 0. Kita sudah klik OK. Kemudian ini kita pilih Simplex Linear Programming, kemudian kita solve. Nah, di sini didapat yaitu solusi optimalnya adalah 106,67 untuk kotak kardus dan 0 untuk box plastik, dengan total keuntungan maksimalnya adalah Rp640.000. Kemudian kita lanjut ke software yang kedua yaitu Lingo. Di sini kita mulai menuliskan apa saja fungsi yang kita miliki dengan fungsi yang pertama yaitu fungsi tujuan dengan parameternya itu max, karena kita ingin mencari nilai maksimum dari fungsi tujuan yaitu 6000 dikali X1 ditambah 7000 dikali X2 titik koma, kemudian 1/2. Ini fungsi batasannya, yang pertama itu adalah waktu pemotongan, 1/2 dikali X1 ditambah 2 dikali X2 itu harus kurang dari sama dengan 160 titik koma. Dan yang kedua, batasan yang kedua adalah waktu finishing, itu 1 dikali X1 ditambah 2 dikali X2 itu harus kurang dari sama dengan 150 titik koma, kemudian kita akhiri dengan N. Jika sudah, kita bisa mulai menyelesaikan permasalahan ini dengan mengklik Ctrl U. Nah, dari software yang kedua didapat objective value atau keuntungan maksimalnya adalah Rp640.000, di mana value-nya adalah untuk variabel X1 sebanyak 106,667. Artinya kita dapat memproduksi 106,67 kotak kardus. Dan di sini terdapat dual price. Dual price ini adalah nilai yang menunjukkan seberapa besar fungsi akan bertambah jika kapasitas atau RHS-nya, right hand side, dinaikkan 1 unit. Di sini misalnya kayak waktu pemotongan ini RHS 160, dan jika dinaikkan 1 unit maka akan merubah keuntungan atau objective value-nya sebesar 4000, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke software yang ketiga yaitu POM-QM. Nah, di sini pada software yang ketiga, sebelum kita mulai menuliskan permasalahannya, kita klik dulu modul Linear Programming, New. Dan di sini saya tulis dulu tugas mingguan skor saya. Dan untuk constraint-nya kita pilih 2 karena batasan yang kita miliki adalah waktu pemotongan dan waktu finishing. Dan variabelnya kita pilih 2 yaitu kotak kardus dan box plastik. Dengan objektifnya adalah maximize. Jika sudah klik OK. Kemudian saya ganti dulu ini kotak kardus atau X1 dan ini box plastik atau X2. Kemudian untuk constraint-nya kita ganti, yang pertama adalah waktu pemotongan, dan untuk yang kedua waktu finishing, dimana untuk kotak kardus waktu pemotongannya 1/2, waktu finishingnya 1, dan untuk box plastik waktu pemotongannya 2 dan finishingnya 2. Dengan keuntungan per unitnya, ini kita tulis keuntungan per unit yaitu kotak kardus 6000 dan box plastik 7000. Untuk direction-nya atau arah batasannya itu kurang dari sama dengan RHS 160 untuk waktu pemotongan dan 150 untuk waktu finishing. Jika sudah, kita klik solve. Nah, untuk software yang ketiga ini didapat solusinya adalah 106,67 buah
produksi kotak kardus atau X1 dan juga 0 untuk box plastik atau X2 dengan total keuntungannya adalah Rp640.000. Dan di sini juga terdapat dualnya, itu sama seperti software yang kedua, yaitu 4.000. Jika sudah, kita lanjut ke software yang ketiga, yaitu RStudio. Pada RStudio, sebelum kita mulai memasukkan codingannya, kita bisa klik dulu Ctrl+Shift+N untuk membuat lembar baru. Kemudian di sini saya ketik terlebih dahulu codingannya seperti ini. Dan kemudian saya akan coba jelaskan. Yang pertama ini ada menginstal package LPsolve. Maksudnya apa? Di sini akan menginstal package berupa LPsolve yang dimana akan mencari solusi dari permasalahan LP atau linear programming. Jika sudah diinstal, maka kita perlu panggil terlebih dahulu atau gunakan dengan menggunakan library LPsolve. Sehingga nanti saat kita akan menggunakan codingan LP dapat terjalankan dengan sebagaimana harusnya. Kemudian kita memasukkan data-data yang ada pada study case tadi sebelumnya, di mana data yang pertama yaitu fungsi tujuan. Di sini kita misalkan pakai f.obj, sebenarnya ini bebas, ini bisa diganti apa saja. Kemudian untuk ininya, nilainya kita ganti dengan fungsi tujuan, yang dimana 6.000 untuk X1 atau kotak kardus dan juga 7.000 untuk X2 atau box plastik. Jika sudah, kita akan mendefinisikan atau menuliskan nilai koefisien sisi kiri dari batasan. Karena batasan yang kita miliki sebanyak 2, maka kita tulis dulu n-row-nya itu adalah 2. Kemudian kita akan menuliskan koefisien sisi kiri ini dalam bentuk f.con dan kita tuliskan dalam bentuk matriks. Matriksnya yaitu 2x2, di mana matriks baris pertama yaitu waktu pemotongan dan matriks baris kedua yaitu waktu finishing. Dan di sini juga tertulis by row sama dengan true, yang artinya sistem pembacaannya itu per baris. Kemudian yang ketiga, kita akan mendefinisikan jenis batasan atau arah batasan. Karena tadi kita mempunyai yang namanya kapasitas maksimum, artinya kita dapat tuliskan F direction-nya itu harus kurang dari sama dengan kapasitas maksimum. Begitu juga untuk batasan yang kedua, kurang dari sama dengan. Jika sudah, kita akan mendefinisikan nilai sisi kanan dari batasan atau f.rhs, yaitu right hand side. Itu adalah total kapasitas yang kita miliki dari setiap batasan, di mana 160 itu RHS waktu pemotongan dan 150 itu RHS dari waktu finishing. Jika sudah, kita menuliskan result LP. Ini digunakan untuk menyelesaikan permasalahan program linear, di mana kita panggil kembali data-data yang sudah kita tuliskan di atas, yaitu F objection, F constraint, F direction, dan F RHS. Kemudian kita akan print result untuk mencari nilai objection-nya atau total keuntungan maksimalnya. Kemudian kita akan menampilkan nilai optimal dari setiap variabel keputusan, di mana variabelnya itu ada X1 untuk kotak kardus dan X2 untuk box plastik. CAT di sini artinya adalah concatenance yang digunakan untuk menuliskan kembali nilai optimal ditambah dengan result solution ini nanti. Kemudian kita akan menampilkan nilai optimal dari fungsi tujuan. Itu sama untuk mencari total keuntungan maksimal yang akan didapat. Jika sudah, yang pertama tentunya kita akan coba menginstal package-nya dulu dengan memblok dan Ctrl Enter. Jika sudah, kita akan coba memuat library LPsolve atau memanggil kembali dengan Ctrl Enter. Di sini sudah bisa. Kemudian kita akan mencoba merunning data-data dan juga permasalahan program linear yang kita miliki dengan Ctrl Enter dan kita blok tadi. Nah, dari sini didapat
Nilai optimal dari X1 atau kotak kardus adalah 106,6667 dan nilai optimal dari X2 adalah 0. Dengan nilai optimal dari fungsi tujuan atau total keuntungan maksimal adalah 640.000. Namun dengan catatan di sini karena nilai X1-nya bersifat koma, sedangkan kita memproduksi suatu produk utuh, maka kita dapat katakan bahwa nilai optimal dari X1 ini adalah 106. Dan dengan ini, dari keempat software yang sudah saya coba kerjakan, memiliki nilai yang sama, yaitu 106,67 untuk X1, 0 untuk X2, dan 640.000 untuk keuntungan maksimalnya. Sekian penjelasan dari penyelesaian permasalahan study case pada modul pertama ini dengan menggunakan 4 software. Sekian dan terima kasih.